Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin para jemaah rahimakumullah. Dalam hadis yang pernah kita gali bersama yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, walaupun Imam Al-Albani mengkategorikannya hadis ini sebagai hadis hasan, namun sungguh sangat luar biasa. Hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa di antara narasi di bulan Sya'ban menjelang bulan suci Ramadan itu adalah ada istilah pengampunan. Yutla'allahu ila khalqihi fi lailatin nisfi minasy Sya'ban. Jadi pada malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala wa yaghfir li jami'i khalqihi, mengampuni dosa-dosa setiap makhluk kecuali orang-orang yang musyrik dan orang yang al-khusumah ataupun al-musyahin yang ingin selalu bersengketa. Hadirin rahimakumullah, pada hadis ini menggambarkan satu nilai yang paling utama, yaitu tentang pengampunan. Maka ketika kita mendengar, melihat dan merasakan adanya sebuah proses pengampunan yang harus kita selalu dan senantiasa tunjukkan dan narasikan adalah bagaimana kita memintakan ampunan tersebut. Karena meminta ampunan merupakan sebuah proses kita untuk tazkiyatun nafs, kemudian juga taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat yang paling pas untuk memintakan ampunan sudah kita ketahui bersama, yaitu kalimat al-istighfar. Maka kathratul istighfar, memperbanyak istighfar, adalah merupakan sebuah tekanan, nilai yang dihadirkan di dalam hadirnya narasi bulan Sya'ban. Mari kita melihat beberapa nilai yang Allah dan Rasulnya sampaikan dan diupayakan serta diolah oleh para ulama-ulama salafus saleh tentang hal tersebut. Dalam sebuah manaqib, Imam Ahmad menggambarkan bahwa beliau itu satu hari nggak tahu kenapa ujug-ujug pengen dan tertarik ingin segera berangkat ke daerah Baghdad. Dan tanpa pikir panjang, Imam Ahmad menggambarkan langsung beliau berangkat ke Baghdad, kemudian singgah pada satu sore di sebuah tempat untuk beristirahat. Dan ketika istirahatnya di masjid, diusir-usir oleh marbotnya, maghrib kemudian juga isya. Sampai menjelang habis isya, beliau sangat lelah, kemudian diterimalah oleh seorang tukang roti. Kata beliau, wahai Pak Tua, silakan tidur di rumah saya kalau memang tidak diizinkan di masjid oleh marbotnya. Singkat cerita, Imam Ahmad beristirahat di tukang roti tersebut. Kemudian Imam Ahmad melihat sepanjang istirahat di rumah tukang roti, di pabrik roti itu, tukang rotinya mengumandangkan ataupun membiasakan mulutnya itu berzikir. Kemudian besok harinya tukang roti itu mendapatkan semua dagangannya selalu habis. Kemudian ketika mau pulang, Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada tukang roti itu, luar biasa bisnis engkau, jualan engkau sangat laris, sangat luar biasa. Kemudian engkau itu selalu berzikir. Zikir apa yang kau baca? Apa jawaban tukang roti? Subhanallah, tukang roti itu bilang, wahai Pak Tua, saya itu membaca satu buku karangan Imam Ahmad bin Hanbal, dan beliau mengarahkan ketika mentafsirkan surat Nuh 10 dan 11 tentang kathratul istighfar. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kata tukang roti itu, Imam Ahmad bin Hanbal menarasikan kalau kita ingin hasil semua maksad, zikirlah, perbanyaklah istighfar. Maka aku yakin dengan
yang dinarasikan, yang digambarkan oleh penulis Imam Ahmad itu saya lakukan, dan semua alhamdulillah semua yang aku rencanakan tercapai dengan baik dengan kathratul istighfar. Cuman kata tukang roti satu saja, saya masih punya satu cita-cita, ingin bertemu dengan Ahmad bin Hambal. Subhanallah. Imam Ahmad pada saat itu langsung bertakbir sambil meneteskan air mata. Subhanallah, ternyata aku ujug-ujug datang ke kota ini bukan karena apapun, tapi karena tarikan istighfar engkau yang bercita-cita ingin bertemu denganku. Kata Ahmad bin Hambal, akulah yang namanya Imam Ahmad bin Hambal. Subhanallah, tukang roti itu betul-betul terperanjat dan tambah yakin bahwa zikir kathratul istighfar, memperbanyak istighfar, akan menambah kemudahan dalam cita-cita yang diinginkan. Kathratul istighfar, memperbanyak istighfar, mendawamkan istighfar, menghasilkan semua maksud yang kita rencanakan. Di balik itu, ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, kathratul istighfar adalah merupakan proses muhasabah dan proses tahu diri siapa sebenarnya kita. Kita minta ampunan kepada Allah bahwa kita merasa orang yang betul-betul lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah adalah muncul yang namanya mental tawadhu, yaitu kita merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bacaan istighfar yang dimaknai, bukan hanya diafirmasi kalimatnya melantun begitu saja dari mulut kita, tapi betul-betul kita yakini bahwa kalimat istighfar itu adalah proses kita untuk merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Rasulullah sampaikan dalam hadisnya dengan kalimat at-tawaddu, merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat dalam beberapa penemuan-penemuan para pemikir di zaman modern ini, bahwa kemampuan untuk merasakan, kemampuan untuk merasa kecil itu adalah merupakan tanda cerdasnya emosional seseorang. Betapa indahnya konsep Allah Subhanahu wa taala memberikan istighfar, dan tentunya kita berupaya semaksimal mungkin untuk menambah kekuatan untuk kathratul istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manifestasi pemaknaan dari istighfar adalah bagaimana kita menjadi orang yang emosionalnya tinggi, cerdas emosionalnya, bahwa yakin memperbanyak istighfar menambah cerdas emosional dan hidup kita semakin sukses. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.